Selamat pagi saudara sekalian. Hari ini kita akan belajar satu bagian dari metode penelitian, yaitu mengenai latar belakang masalah. Nah, memang kalau kita membuat proposal penelitian itu proposal penelitian itu memang proposal itu akan menjadi bab satu dari skripsi. Nah, di dalam proposal penelitian itu ada latar belakang masalah, lalu ada identifikasi masalah, lalu ada pembatasan masalah, ada rumusan masalah, tujuan penelitian, lalu ada signifikansi penelitian, metodologi penelitian, definisi istilah, dan sistematika penulisan. Nah, kita akan belajar yang pertama itu adalah latar belakang masalah. Di latar belakang masalah. Nah, dalam bagian ini memang sesuai dengan teori bahwa kalau kita membuat latar belakang masalah, kita memulai dari pokok penelitian yang sifatnya umum, lalu masuk ke subpokok, ke bagian-bagian yang lebih khusus begitu. Nah, untuk itu memang ada empat hal yang memang harus dipahami waktu kita membuat latar belakang masalah. Yang pertama, memang latar belakang masalah selalu diawali dengan pokok umum. Lalu yang kedua, itu memang masuk ke sub dari pokok umum. Nah, biasanya ini ada variabel X dan Y. Lalu yang ketiga itu adalah persoalan atau masalah yang ada di objek penelitian. Yang terakhir itu adalah penutup. Jadi kalau kita bikin latar belakang masalah, kita harus memulainya dari pokok umum. Misalnya, kita ambil judul apa? Nah, salah satu topik dari skripsi yang biasa diangkat oleh mahasiswa PAK itu berbicara tentang kompetensi. Misalnya, kita ambil contoh pengaruh kompetensi guru terhadap misalnya karakter anak, misalnya seperti itu. Pokok umumnya apa? Kalau berbicara kompetensi, biasanya kita akan bicara tentang pendidikan, gitu. Sehingga memang pokok umum latar belakang bisa diawali dengan pendidikan, seperti itu. Nah, lalu sub pokok dari pokok umum yang kedua, memang setelah kita menjelaskan tentang pendidikan secara umum, lalu kita masuk kepada sub pokoknya, yaitu berbicara tentang variabelnya. Nah, kalau sesuai judul yang tadi, misalnya kompetensi terhadap karakter, berarti memang kita akan jelaskan apa itu kompetensi. Lalu yang kedua, kita juga jelaskan apa itu karakter. Lalu yang ketiga, di dalam latar belakang masalah itu yang penting, yaitu persoalan-persoalan yang ada di dalam objek penelitian itu. Nah, waktu kita bikin judul tadi, pasti kita akan meneliti di suatu objek. Nah, pastilah di situ ada masalah-masalah yang kita bisa ungkapkan sebagai latar belakang yang melatar belakangi kenapa kita pilih topik itu. Sehingga memang bagian ini bagian yang sangat penting. Karena tadi berbicara tentang kompetensi dan juga karakter, berarti kita akan tunjukkan persoalan-persoalan apa terkait dengan variabel X, yaitu kompetensi, dan variabel Y terkait dengan karakter itu sendiri. Nah, dalam bagian ini kita tidak bisa lepas dari objek itu. Satu kesalahan dari setiap mahasiswa itu kadang itu menemukan topik baru mencari objek.
Tapi sebenarnya yang paling betul itu adalah menentukan objek penelitian dulu, baru setelah itu mencari topik yang tepat. Lalu penutup itu adalah bagian akhir dari latar belakang. Jadi setelah kita menyajikan atau menjelaskan mengenai pokok umum, lalu kita menjelaskan sub pokok umum variabel X dan variabel Y, lalu kita menjelaskan persoalan-persoalan terkait dengan pokok itu di objek penelitian. Nah, setelah itu kita mengakhirinya dengan berdasarkan latar belakang di atas, maka penulis mengambil judul skripsi bla 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 bla. Nah, seperti itu. Sehingga memang akhirnya bagian latar belakang masalah ini memang mengungkapkan terkait dengan persoalan-persoalan terkait dengan yang ada di dalam skripsi itu. Ya, saya rasa untuk penjelasan mengenai latar belakang masalah saya rasa cukup dulu. Nanti saya lanjutkan ke bagian berikutnya. Selamat siang.